Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada ma wasi'ahu ilmullah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وقال أيضا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. صدق الله العظيم وبلغ الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, kembali kita bersyukur dan memuji atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, atas berbagai rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga kita masih sempat melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tentu kita sudah populer dengan istilah protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, dan bahkan kita sudah hafal semua ini. Untuk itu, melalui khutbah yang berbahagia ini, izinkan kami untuk melihat dari satu sisi daripada protokol kesehatan tersebut, dalam artian kita mengambil hikmah daripada apa yang telah dicanamkan oleh pemerintah kita. Yang pertama, pemerintah mengatakan mari orang memakai masker. Kenapa? Itu bahagian daripada ikhtiar. Tetapi ada satu hal yang unik. Semua hal yang dicanamkan oleh pemerintah sebenarnya umat Islam sudah lakukan sejak dari dulu. Yang pertama, memakai masker. Ini bermakna bahwa orang ini mesti menjaga apa yang keluar dari mulut kita. Hal-hal yang ingin kita suarakan itu dipikir, dipertimbangkan, lalu disuarakan. Untuk itu Allah menciptakan dua mata, dua telinga, tetapi mulut cuma satu. Mengapa cuma satu? Supaya kita tidak berbicara dua kali.
Hari ini apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan kepada orang lain, kalau orang lain itu merasa tersinggung, hatinya terluka, bahkan terzolimi, lalu dia berdoa kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan doanya. Olehnya itu jamaah sekalian, belajar daripada protokol kesehatan yang pertama, mari orang menjaga memakai masker, dalam artian ketika berbicara kita mungkin perlu menapisnya. Sebuah syair dikatakan, ihfad lisanaka ayyuhal insan, wahai sekalian manusia, jagalah lisanmu. La yarghadannaka annahu syu'ban, karena lisan itu lebih berbahaya daripada ular yang berbisa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, yakni mencuci tangan. Umat Islam sangat menekankan persoalan kebersihan. Itu sebabnya kita selalu dengarkan hadis yang mengatakan at-tuhur syatrul iman, bahwa kebersihan itu adalah, kesucian itu sebahagian daripada iman. Beda kalau pepatah Arab biasa Pak, yang mengatakan ad-nazafatu minal iman. Ini tentu kita sering dengar. Tapi ada ahli hadis mengatakan ini bukan hadis. Yang hadis itu at-tuhur syatrul iman. Apa yang Rasulullah katakan kepada kita itu tidak asal kata-kata saja, tetapi pasti ada hikmahnya. Mengapa dikatakan kesucian? Umat Islam walaupun kita ini so mandi Pak, sudah mandi bersih, pakai sabun berapa kali, tapi kalau mau menghadap kepada Allah, orang harus bersuci lagi, harus berwudu lagi. Jadi sampai hari ini saya belum pernah mendengarkan, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semua yang ada dalam masjid, belum pernah saya katakan ada klaster masjid penularan COVID-19. Saya cuma mau katakan, makin wabah melanda, jangan tinggalkan Tuhan. Karena ini yang selama ini Allah perlihatkan, ini adalah bentuk ujian atau cobaan, supaya kita ini mau kembali kepadanya. Bukankah kita diperingatkan oleh Allah, walanudhiqannahum minal adabil adana dunal adabil akbar la'allahum yarji'un. Kami akan berikan ujian kepada seluruh umat manusia, adana, ujian yang ringan-ringan saja. Gempa, kebakaran, bencana alam lainnya, banjir. Kemarin saudara-saudara kita di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat ditimpa musibah gempa yang luar biasa dahsyatnya. Sebenarnya semua bencana alam yang terjadi tujuannya cuma satu, la'allahum yarji'un, agar kita ini mau kembali kepada Allah. Kita ini sudah terlalu jauh memikirkan hal-hal yang tidak berguna di dunia ini dan melupakan ada satu tujuan utama, yakni persoalan akhirat. Kadang ketika azan dikumandangkan, hayya 'alas shalah, mari sini, ada keselamatan yang akan diberikan oleh Allah. Hayya 'alal falah, ini ada kemenangan yang Allah akan kasih. Tapi apa jawaban dari saudara-saudara kita? Sebentar, masih ada urusan. Sebentar, lagi sibuk. Lebih sibuk mementingkan urusan dunia dan melupakan urusan akhirat. Inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi yang mengatakan, sayati ala ummati zamanun, akan datang satu masa, kata Rasul, al-Islam la yabqa minal islami illa ismuhu. Islam itu hanya tinggal sebuah nama. Orangnya Islam, KTP-nya Islam 100%, tetapi perilakunya tidak Islami. Tidak mau masuk masjid, berat melangkahkan kakinya ke masjid. Nanti ditimpa musibah, ujian dan bencana, baru dia mengatakan, ya Allah, di mana pertolonganmu? Bagaimana bencana musibah mau datang kalau kita sendiri yang minta? Bukankah kita sudah diperingatkan oleh Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas? Telah nampak. Di sini kalau kita mau kaji dari segi ilmu bahasa Arabnya, Allah menggunakan kata kerja zahara, fi'lun madi, kata kerja bentuk lampau. Artinya sejak dari dulu musibah, bencana, ujian sudah melanda negeri. Umat-umat terdahulu ketika melakukan kesalahan, Allah azab, Allah berikan ujian mereka. Untuk apa? La'allahum yarji'un. Dan ini tentunya menjadi pelajaran bagi kita bersama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, protokol kesehatan berikutnya
yakni menjaga jarak. Sampai hari ini saya belum mendapatkan literatur yang mengatakan ketika Nabi dilanda wabah pada saat itu yang kita sebut dengan istilah taun, belum pernah saya dapatkan literatur Nabi mengatakan rapatkan dan renggangkan saf, luruskan dan renggangkan saf. Tapi kalau sekarang kita disuruh jaga jarak. Kenapa? Itu juga bahagian daripada ikhtiar. Artinya apa? Sesuatu ini adalah hal yang baru bagi kita. Tetap apa yang dicanamkan oleh pemerintah kita, silahkan kita lakukan, silahkan kita yakini benar apa adanya, karena semua itu bahagian daripada bentuk ikhtiar kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir protokol kesehatan berikutnya adalah yakni menghindari kerumunan. Kita bisa belajar dari istilah menghindari kerumunan. Akhir-akhir ini kita dilanda musibah, ujian dan bencana. Mari orang bermuhasabah diri. Nabi ketika ditimpa kesedihan, Pak, Nabi itu pergi ke Gua Hira, ya, memikirkan apa kira-kira yang menjadi kesedihan hatinya itu. Mereka Nabi Rasulullah meminta petunjuk kepada Allah. Bukankah kita juga ini membutuhkan pertolongan Allah? Tidak ada salahnya kita angkat tangan. Bahkan kita selalu mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah saya kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Selalu minta yang terbaik kepada Allah. Pertanyaannya, pernahkah kita juga berikan yang terbaik kepada Allah? Salat ya nanti, untung bagus kalau hari Jumat. Saya punya harapan besar jamaah sekalian, mudah-mudahan kota kita yang tercinta ini menjadi percontohan kepada kota-kota yang lain. Saya ingin melihat jamaah subuhnya sama dengan sholat Jumatnya. Kalau itu sudah sama, insya Allah termasuklah ke negara kita, negara yang betul-betul mengamalkan nilai-nilai dan ajaran Islam. Mudah-mudahan dengan adanya protokol kesehatan ini, kita bisa belajar banyak daripada wabah atau pandemi yang melanda negeri. Dan selalu istilahnya berprasangka baik. Allah itu jangan kita mengatakan mungkin Tuhan sudah mulai bosan. Itu cuma DP lagu saja, Pak. Tuhan tidak pernah bosan merawat umatnya. Tuhan selalu ada ketika hambanya membutuhkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum innahu huwas samiul ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sairil anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma tawil umrana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa wasi' arzakana. Alhamdulillahilladzi afana mimma batalahum bih wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Allahumma adfa 'anna al-balaa'a wal ghalaa'a wal wabaa'a wal fahsya wal munkara was suyuf al mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha ma batan an baladina Indonesia khassah wa min buldani muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.